saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali bersama dengan saya, Ayu Lestari Malau dari Khotbah Pendeta Channel. Hari ini saya ingin menyapa saudara dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Amin saudara. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang yang dulunya beragama Muslim dan kini dia percaya kepada Tuhan Yesus karena dia membaca firman Tuhan yang ada di Alkitab tentang kasih sehingga hidupnya dipulihkan ketika dia mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus itu yang mengajarkan tentang kasih akan sesama kita. Dan bagaimana kesaksiannya? Mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini bersama-sama. Halo Bapak Ibu Halo. yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Christian Imron. Saya lahir di Madura, kakek saya Madura, nenek juga Madura, dan saya tinggal di Bangkalan. Puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus pada tahun saya bertobat 2014 September saya bertobat. 2014 ya. 2014. Nah, sekarang kan tadi namanya Christian Imron ya. Iya, Christian. Kalau nama dulu di waktu belum percaya dengan Tuhan siapa namanya? Dulu nama saya Muhammad Amran. Nah, Muhammad Amran ya. Iya. Nah, boleh saya tahu bagaimana latar belakang keluarga di Madura? Kalau bapak saya memang dia sangat marah kalau saya mendengar saya masuk Kristen. Ya, keluarga bagaimana menjalani iman percaya mereka Muslim? Bagaimana keluarga di sana? Kalau keluarga memang ya namanya dari Madura, begitu belajar bicara langsung diajarkan tuh alif bata, ya, itu saja yang artinya itu diajarkan agama duluan. Kalau sekolah umum itu tidak begitu penting menurut orang-orang tua. Yang diutamakan itu agama ya. Dia terutama mengaji, terus sekolah madrasah begitu. Jadi keluarga memang betul taat Islam, sholat, mengaji, sangat taat keluarga. Semua keluarga taat di sana ya. Iya. Nah, terus bapaknya waktu Muslim bagaimana? Apa yang dilakukan waktu Muslim? Saya kalau waktu Muslim ya nama saya tuh sholatnya aktif, mengaji juga aktif saya. Oh. Mengaji juga ya, biasa Ya, mengaji ya, biasa sholat ya, sholat karena itu wajib ya. ya itu wajib. Nah, terus saya mau bertanya, bagaimana kok bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Tentunya kan ada satu lain hal sehingga bisa menjadi percaya. Bagaimana pengalaman percayanya dengan Tuhan? Ya puji Tuhan, dulu memang tidak mengenal nama Yesus, itu sangat tidak mengenal. Dan saya sendiri dulu sangat benci dengan orang Kristen itu. Bahkan kalau negara ini bukan negara hukum, mungkin dulu saya sudah bunuh juga orang Kristen, karena membunuh orang Kristen itu tidak dosa. Itu doktrin yang diajarkan waktu saya belajar mengaji, termasuk curi orang Kristen punya juga katanya tidak dosa. Jadi sangat najis berbicara dengan orang Kristen. Tapi pada suatu saat saya membaca Alkitab karena saya sangat penasaran dengan yang disampaikan guru ngaji bahwa Alkitab itu palsu, Taurat itu palsu, Injil palsu. Jadi saya penasaran. Sedangkan orang Kristen sendiri punya Alkitab, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi saya keinginan tahu tuh sangat besar. Lalu saya coba membaca. Ternyata begitu saya membaca, saya mendapatkan satu firman bahwa kita harus mengasihi. Jadi firman itu saya sangat penasaran dengan firman itu. Lalu saya coba membaca terus, lalu saya menyentuh firman itu. Lalu saya bimbang bagaimana caranya saya
menjadi orang Kristen. Dan pada suatu saat saya bertemu dengan seorang cewek, dia seorang guru, orang Kristen. Lalu saya coba berkenalan dengan dia. Lalu saya dengan singkat cerita, saya berpacaran dengan perempuan itu. Lalu pada suatu saat ini sudah dekat. Lalu si pacar saya ini dia bertanya tentang hubungan kita berdua, karena kita berdua kan berbeda agama. Namun saya sampaikan buat dia tidak usah khawatir, nanti saya akan ikut karena saya percaya Yesus. Jadi saya belajar dengan sendiri, saya tidak belajar dengan orang, cuma saya baca Alkitab sendiri. Lalu saya membanding-bandingkan dengan ajaran yang didoktrin dari guru walaupun dari teman-teman yang ada di Madura. Oh gitu ya. Jadi betul-betul asli Madura ya. Madura di mananya? Saya lahir di Bangkalan. Kalau kakek saya itu asli Pamekasan, mama Bangkalan, lahirnya di Bangkalan. Lahir di Bangkalan ya. Nah, terus sekarang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, ya, sudah beralih agama menjadi Kristen. Iya. Apa tantangan yang dihadapi dengan keluarga sekarang? Bagaimana respon keluarga sekarang karena sudah menjadi Kristen? Ya puji Tuhan, kalau dulu memang keluarga tidak setuju, tidak suka. Tapi dengan jalannya waktu, saya sangat yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menolong saya juga memimpin kehidupan saya. Ya puji Tuhan, sekarang keluarga sudah menerima. Bahkan saya tahun 2020 kemarin sempat di Madura sama pulang ke istri, Madura ya? Ya, sama istri dan anak-anak, ketemu kakak saya, adik, semua keponakan, yang mereka tidak menerima saya. Tidak menerima ya? Tidak, mereka menerima. Menerima sekarang? Menerima. Bahkan Sebelumnya saya tidak menerima ya? Sebelum mereka tidak menerima. Apa yang dilakukan oleh mereka waktu nggak menerima? Ya waktu mereka tidak menerima saya juga bergumul saja kepada Tuhan, minta Roh Kudus supaya bisa menjamah ya keluarga saya, sehingga mereka bisa menerima saya. Nah, sekarang keluarga sudah bisa menerima ya? Sudah sekarang menerima. Iya, senang sekali ya sudah bisa menerima keluarga. Iya. Terus tetangga gitu nggak ada masalah dengan tetangga, teman-teman? Tetangga tidak ada masalah dengan, ya termasuk teman-teman juga tidak ada masalah sama sekali. Mereka juga kalau sekarang kan mereka sudah tahu bahwa keselamatan menurut mereka itu masing-masing. Iya. Terus boleh tahu sekarang anaknya berapa, Bapak? Anak saya 5. Yang pertama laki-laki sudah selesai kuliah, nomor 2, nomor 3 masih kuliah, yang nomor 4 SMA, yang nomor 5 SMP kelas 2. Jadi semua keluarga percaya dengan Tuhan Yesus ya, menjadi Kristen semua ya? Iya. Iya, Kalau semua. dari keluarga saya, istri semua Kristen. Iya. Waktu dulu, waktu menjadi Muslim itu apa yang mau dilakukan terhadap orang Kristen? Dulu saya sempat ingin membakar gereja. Nama gereja itu Gereja Maranatha. Saya sempat membakar gereja itu. Sempat bakar ya? Ya, tidak sempat, cuman saya ada rencana mau bakar Di mana itu gerejanya? di Papua. Papua ya. Papua. Kenapa mau dibakar gerejanya? Karena saya sangat tidak suka sekali sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu menyanyi-menyanyi. Jadi masa menyembah Tuhan dengan menyanyi-menyanyi? Beda sekali dengan Muslim. Kalau Muslim kan bersujud. Ya itu saya terus terang dulu memang saya aktif sholat, hanya menjalani ke sholat, cuma saya tidak mengerti arti dari semua itu. Sholat, mengaji tahu ya, Tahu semua, tapi tidak ngerti artinya ya. tidak mengerti artinya. Iya. Kenapa bisa benci begitu? Ya karena selain Islam itu dulu itu semua kafir.
termasuk orang Kristen, Buddha, apa semua itu kafir. Yang benar dulu itu agama hanya Muslim, gitu. Lu berpikir hanya Muslim paling benar ya? Hanya Muslim paling benar. Muslim yang paling bagus ya? Muslim paling bagus. Tapi begitu, ya puji Tuhan, begitu saya belajar dengan adanya Alkitab, terutama Injil dan Taurat itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya pada saat ini juga saya mengenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan itu yang sebenarnya? Haleluya. Tuhan Yesus lah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Jalan menuju kebenaran, yang menuju kehidupan kekal hanyalah Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan itu ada firman semua itu. Dan waktu saya di Muslim juga, setiap sholat juga seperti itu. Selalu menjadi jalan lurus. Selalu setiap sholat pasti ya cari jalan lurus doa dalam sholat. Tapi bagaimana doanya? Ya pokoknya setiap sholat baca Al-Fatihah itu semua ya itu sudah sholat. Jadi minta maaf saya tidak bisa ya. Selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu sudah pasti. Pasti ya. Setiap sholat sudah pasti. Cuman saya kan terus terang saya tidak bisa membaca karena jangan sampai ya mungkin dikira saya nanti melecehkan. Tidak, saya bukan melecehkan karena itu walaupun sekarang ya memang sekarang keluarga saya, kakak saya mereka masih Muslim, tapi saya sangat yakin dan percaya suatu saat mereka akan bertobat dan percaya Yesus. Karena hanya Yesus lah satu-satunya yang layak disembah, itu hanya Tuhan Yesus. Apa yang dirasakan sekarang semenjak percaya dengan Yesus? Saya sejak pertama Tuhan Yesus, saya sangat yakin dan percaya. Ada masalah apapun, begitu saya menyembah Tuhan, baca Alkitab, ada suatu mujizat kedamaian di hati itu ada. Dan soal mujizat itu sudah nyata buat saya. Saya bersaksi tentang kehidupan saya. Saya dulu punya penyakit asma. Saya kalau kena hujan sedikit sesak napas. Naik motor kena angin sesak napas. Saya harus pakai jaket, tidak boleh kena hujan. Tapi begitu saya bertobat menjadi orang Kristen, saya yakin dan percaya, saya selalu mendeklarasikan bahwa penyakit itu bukan milik saya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menghilangkan penyakit itu. Dan puji Tuhan sekarang walaupun saya kena hujan, naik motor, kerja keras juga, sama sekali tidak ada sesak napas lagi. Dan itu keyakinan saya. Jadi soal mujizat nyata, mujizat Tuhan Yesus. Yang mengalami mujizat nyata ya, disembuhkannya dari disembuhkan. Iya. Itu yang dialami sekarang ada perubahan banyak hal ya. Banyak hal dengan Tuhan ya. Terus pesan Bapak terhadap orang-orang, keluarga, penonton, apa pesan yang mau dibagikan hari ini? Buat Bapak Ibu yang sudah percaya Tuhan Yesus, percayalah dengan sungguh, jangan ragu menghadapi persoalan apapun. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus, berharap penuh. Hanya Tuhanlah satu-satunya jalan yang bisa menolong permasalahan kita. Permasalahan apa saja, masalah ekonomi, keluarga, penyakit, semua itu bisa dikendalikan oleh Tuhan. Coba hanya Tuhanlah satu-satunya bisa yang dapat memulihkan masalah itu. Juga buat saudara-saudara yang belum percaya Yesus, coba pada saat ini kan banyak penginjil-penginjil yang ahli-ahli bahasa Arab, mereka juga sudah bertobat percaya Tuhan Yesus. Karena pada saat ini hanya keselamatan itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan itu sudah banyak sekali tentang kesaksian dari saudara-saudara yang Muslim menjadi murtad. Iya, menjadi murtadin ya, menjadi beralih agamanya ya. Tapi saya
tidak merasa kecil hati atau merasa kecewa dipanggil murtadin. Karena murtadin itu artinya Berpindah agama. pindah agama. Luar biasa, saudara. Kita telah mendengarkan kesaksian dari Bapak ini. Hidupnya dipulihkan, yang dulunya dia membenci kekristenan dan tidak mengenal apa itu kasih. Tetapi ketika dia percaya dan membuka hatinya, kasih itu telah dia terima. Dia telah menerima Yesus dan kasih Yesus itu tinggal di dalam kehidupannya sehingga dia dipulihkan, kehidupannya dipulihkan dan dia juga disembuhkan melalui kuasa Yesus. Jangan takut dan jangan gentar, saudara, percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, haleluya. Bersama Tuhan Yesus kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan singkapkan semuanya itu dalam kehidupan kita dan kita pasti akan bisa melalui setiap proses dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan diubahkan. Yang dahulunya kita berbuat yang tidak benar, dan sekarang ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka hidup kita itu akan dipulihkan. Kita akan dituntun ke jalan yang benar dan harapan itu tetap ada bersama dengan Tuhan Yesus, dan rancangan-rancangan Tuhan itu selalu yang terindah bagi kita dan Dia akan memberikannya itu kepada kita pada waktu yang tepat. Percaya, saudara, kasih Tuhan, sukacita itu kita terima, kita rasakan ketika kita memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Kita membangun hubungan kita secara pribadi hari lepas hari dan iman kita bertumbuh terus menerus di dalam Tuhan. Baiklah saudara, sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.